Selamat bertemu lagi dalam mata pelajaran agama Katolik. Kita akan mengawali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan, cinta yang kami alami hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar agama Katolik. Utuslah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan budi kami sebagai siswa agar boleh mencerna materi ini dengan baik, dan sebagai guru agar boleh menjelaskan materi ini dengan sebaik-baiknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi yang ketiga kelas 11, yaitu hierarki dan awam dalam Gereja Katolik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah agar siswa memahami fungsi dan peranan hierarki sehingga bersedia berpartisipasi dan bekerja sama dengan hierarki dalam hidup menggereja. Indikator yang akan kita capai adalah pertama, mengungkapkan pahamnya tentang hierarki dan Gereja Katolik, menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam Gereja Katolik, menjelaskan fungsi kepemimpinan dalam Gereja Katolik, menjelaskan corak kepemimpinan dalam Gereja Katolik, menjelaskan awam dan kerasulan awam, menjelaskan hubungan awam dan hierarki. Adapun ringkasan materi yang akan kita lalui dalam pembahasan kali ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu hierarki dalam Gereja Katolik dan kaum awam dalam Gereja Katolik. Yang pertama, hierarki dalam Gereja Katolik mencakup pengertian dan dasar kepemimpinan dalam Gereja Katolik, susunan hierarki, fungsi hierarki, peranan hierarki, corak kepemimpinan dalam gereja. Dan yang kedua, kaum awam dalam Gereja Katolik mencakup arti kaum awam, peranan kaum awam, hubungan hierarki dan kaum awam. Yang pertama, hierarki dalam Gereja Katolik. Poin pertama, pengertian dan dasar kepemimpinan dalam gereja. Pertama, pengertian. Istilah hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki, atau yang berarti asal usul suci atau tata susunan. Bila kita memiliki asal usul kata hierarki, kata ini dibangun oleh dua kata, yaitu hieros, jabatan, dan arkos, suci. Jadi hierarki berarti jabatan suci. Yang kedua, dasar. Kita memiliki dua dasar mengapa hierarki itu ada di dalam Gereja Katolik. Yang pertama, dari kitab suci Yohanes 20 ayat 21. Yesus Kristus Gembala kekal mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti Dia sendiri diutus oleh Bapa. Hal ini ditegaskan dalam Lumen Gentium artikel 18. Dalam diri Petrus, Yesus menetapkan adanya asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Lumen Gentium itu nama buku dokumen konstitusi dogmatis di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Lumen Gentium artinya terang bangsa-bangsa, yaitu konstitusi dogmatis tentang gereja. Dasar yang kedua yaitu Matius 28 ayat 20, ketika Yesus mengamanatkan kepada para rasulnya untuk mewartakan Injil
sampai ke ujung dunia dan sampai akhir zaman. Hal ini ditegaskan lagi dalam Lumen Gentium artikel 20. Sebagai wakil Kristus, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan sebagai guru dalam ajaran iman, dalam ibadat suci, dan pelayan dalam bimbingan. Yang berikut mengenai susunan hierarki. Hierarki itu sendiri sebenarnya adalah tata susunan atau tingkatan di dalam gereja Katolik. Adapun susunan hierarki di dalam gereja Katolik yaitu yang pertama Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Jadi susunan yang paling tinggi adalah Dewan para Uskup sedunia dengan Paus sebagai kepalanya. Tingkatan yang kedua adalah Paus sebagai ketua para uskup sedunia. Yang ketiga, uskup. Yang keempat, imam. Dan yang terakhir, diakon. Kita lihat yang berikut mengenai fungsi hierarki. Adapun fungsi khusus hierarki ada 3, yaitu melayani sakramen dan mengajar agama. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Yang ketiga, hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Peranan hierarki ada 2, yakni memberi bimbingan pastoral dan tugas pengajaran. Yang kedua, memperhatikan gereja di seluruh dunia. Corak kepemimpinan di dalam gereja ada 3, yakni kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus, di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Jadi yang dipanggil menjadi hierarki, pemimpin yang tertabis, itu bukan panggilan sembarangan tetapi merupakan campur tangan Tuhan. Kepemimpinan yang kedua, kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya. Jadi hierarki atau pemimpin gereja melayani tanpa mengharapkan upah. Yang ketiga, kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dihapus oleh manusia. Yang kedua, awam di dalam gereja Katolik. Poin pertama, pengertian awam. Ada 2 macam definisi awam. Yang pertama, definisi teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Jadi awam meliputi biarawan seperti suster dan bruder yang tidak menerima tabisan. Para biarawan dan biarawati itu termasuk di dalam kategori awam, menurut definisi teologis. Sedangkan definisi tipologis, awam merupakan warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para bruder dan suster ataupun frater kekal. Peranan kaum awam. Ada 2 peranan kaum awam di sini. Yang pertama, kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja. Kerasulan ini lebih diperankan oleh jajaran hierarki, walaupun awam dituntut pula untuk mengambil bagian di dalamnya. Yang kedua, kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia, lebih diperankan oleh kaum awam. Jadi awam lebih berkarya di tengah dunia, di dalam pekerjaan, di dalam jabatan, di dalam kedudukan,
mereka harus bersaksi atau merasul, yaitu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Tugas awam di dalam gereja Katolik. Awam sebenarnya mengambil bagian di dalam Tritugas Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Dalam tugas-tugas nabiah itu seperti mengajar agama sebagai katekis atau sebagai guru agama seperti Pak Guru ini, lalu memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Yang kedua, tugas imamiyah, yaitu memimpin doa dalam pertemuan-pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadat, membagi komuni sebagai prodiakon atau menjadi pelayan altar, atau memimpin ibadat doa di sekolah dalam ibadat sekolah, ibadat kerohanian Katolik. Setiap hari Jumat, kalau ada ibadah sekolah, siswa memimpin doa itu menjalankan tugas imamiyah. Yang ketiga, tugas rajawi atau menjadi pemimpin. Itu awam bisa menjadi ketua dewan paroki, menjadi ketua seksi atau ketua kombas, dan juga menjadi koordinator kerohanian Katolik dalam OSIS SMK Negeri 2 Jayapura. Yang berikut mengenai hubungan hierarki dan awam. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa semua anggota umat Allah, hierarki, biarawan-biarawati, dan awam memiliki martabat yang sama, yang berbeda hanya fungsinya. Setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas, dan karena itu awam dan hierarki di dalam gereja Katolik harus bekerja sama. Demikian saja pembahasan materi kali ini tentang awam dan hierarki di dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.